Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, session kali ini sangat berbeda dengan session-session sebelumnya. Kali ini kita isi dengan satu permintaan lewat permintaan khusus sesungguhnya, tapi biar bisa bermanfaat bagi yang lain, ini coba kita jawab lewat channel YouTube dakwah ini, yakni berkaitan dengan doa. Adakah amalan yang bisa menjadi satu sabab atau ikhtiar seseorang yang mempunyai masalah ini kemudian segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan ini, teman-teman sekalian, ini kita pernah punya pengalaman tentang satu amalan yang ada di kitab Buhyatul Mustarsyidin. Jadi di halaman 295. Ini di kitab cetakan Hidayah yang saya punya. Nah, di sana itu ada satu amalan bagaimana seseorang ketika terjepit mempunyai masalah kemudian mengamalkan amalan ini. Di dalam kitab itu disebutkan insya Allah itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian pada saat itu di akhir tahun kita sudah kehabisan bekal. Ketika saya mondok dulu, kiriman dari rumah ini kita gunakan untuk menutup lubang begitu. Kita gunakan untuk nyauri utang. Kemudian menjelang Ramadan tentu kita mau pasan istilahnya, mengikuti kegiatan Ramadan di pondok, tentu membutuhkan biaya selama 1 bulan kitab. Nah, pada saat itu kita mau cari pinjaman nggak ada, kemudian coba ini kita amalkan. Nah, kemudian sebelum kita amalkan, kita tanya kepada guru. Saya tanya kepada guru saya, apakah amalan yang ada di kitab seperti ini bisa diamalkan? Dijawab oleh beliau, semua yang disampaikan oleh musonep, satu pengarang kitab, kalau ini digunakan atau disajikan untuk umum, ini sekaligus otomatis diijazahkan. Kecuali kitab-kitab yang khusus ijazah, biasanya itu memang bukan untuk umum. Tapi kalau sudah ada di kitab-kitab turos, ya, kitab hadis, kitab fikih, kitab tasawuf, kitab akidah, itu sekaligus diijazahkan dan sudah diizini untuk diamalkan. Namun demikian, kata guru saya, kalau berkaitan dengan amalan-amalan yang menyangkut orang lain atau yang berkaitan dengan kanuragan dan sebagainya, ini hendaknya sekalipun ada di turos, ini sebaiknya minta ijazah langsung kepada seseorang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kekhususian tentang fan ilmu itu. Nah, karena ini berkaitan dengan jalbu rizki, kemudian mempermudah untuk belajar dan lain sebagainya, kata guru saya, kalau hal-hal yang seperti ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, tapi untuk pribadi, kemudian amalan-amalannya terbukti itu adalah tidak mengandung hal-hal yang membahayakan, tidak aneh-aneh, maka kata beliau ini silahkan untuk diamalkan. Kemudian kita coba untuk mengamalkan itu. Nah, apa sih sesungguhnya yang ada dalam kitab Buya ini? Silahkan disimak. Jadi ada di halaman 295. Faidatun qolal Hubaisy fi kitabil barokah. Jadi Imam Hubaisy itu lengkapnya adalah Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman bin Umar al-Hubaisy fi kitabil barokah. Al-barokah itu lengkapnya adalah al-barokah fi fadli sa'yi wal harokah wa ma yunji biidnillahi ta'ala minal halakah. Ini nama lengkapnya, bisa disimak bentuk kitab dan sampulnya seperti di layar. Silahkan disimak kembali. Mengkoro'a yasin arba'a marrat la yufarriqu bainaha bikalamin fi maudi'in nadhifin kholin summa qala salasan subhanal munaffisu angkuli madyun subhanal mufarriju angkuli mahzun subhanaman amruhu bainal kafi wan nun
subhana man idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, ya mufarrijal humum ya hayyu ya qayyum sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali. Jadi barang siapa membaca Yasin 4 kali tidak disela-selai dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain, yang mengambil keadaan suci, tempat yang suci, tempat yang sunyi juga, kemudian dia membaca seperti yang saya baca tadi. Jadi ya subhanal munaffis angkuli madyun, maha suci Allah yang bisa melepaskan belenggu hutang piutang. Subhanal mufarriju angkuli mahzun, maha suci Allah zat yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun, maha suci Allah yang zatnya, rahasianya ada di antara kaf, huruf kaf dan nun. Subhana man idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, maha suci Allah zat yang ketika berkehendak maka dia akan berkata kun, jadilah, maka sesuatu akan terjadi. Ya mufarrijal humum, wahai zat yang bisa menghilangkan kebingungan, keresahan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat yang maha qayyum, maha tegak. Sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali, sampaikan rahmat salamku kepada beliau Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu kalau kita terjemah. Nah maka waf'ali kaza wa kaza, kemudian disambung dengan doa, maka kudiyat hajatuhu, maka hajatnya ini akan dipenuhi. Dan ini mujarrobun, ay hada mujarrobun, ini adalah mujarab, artinya sudah terbukti. Nah sebagai penghantar biar mudah, bagaimana sih tata caranya? Ini bisa disimak di layar. Jadi tata caranya ini kita bersuci, kemudian ambil tempat yang suci pula dan sepi ya. Jadi bersuci, ambil tempat yang suci dan sepi, mungkin di kamar sendiri gitu ya. Kemudian membaca surat Yasin 4 kali. Di antara membaca ini tidak disela-selai oleh perkataan-perkataan yang lain. Kemudian membaca doa tadi. Jadi saya ulangi biar bisa disimak. Subhanal munaffisu angkuli madyunin, subhanal mufarriju angkuli mahzunin, subhana man amruhu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, ya mufarrijal humum ya hayyu ya qayyum sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali. Itu redaksinya. Jadi kita tidak mau mengurangi menambahi. Misal kok tidak sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali, jadi kita tidak mau menambah itu. Nah setelah itu berdoa sesuai dengan apa yang diminta. Nah teman-teman sekalian, guru saya ini juga menambahkan, kalau ini tidak terpaksa, itu kata beliau, ini jangan sering diamalkan begitu. Makanya seumur hidup mulai saya mencoba mengamalkan itu, sampai sekarang saya hanya 1 kali itu. Dan apa yang terjadi? Nah ketika kita mengamalkan itu di pondok yang saya ceritakan tadi, Masya Allah, jadi besoknya itu tanpa kita duga, itu ada orang yang mencari saya, kemudian memberi uang, dan tidak hanya 1 orang, yang kemudian uang ini Masya Allah ya, itu kita bisa gunakan untuk hidup ya, selama 1 bulan di pondok. Kita bisa untuk membeli kitab-kitab untuk mengaji di bulan Ramadan itu, bifadillah. Nah silahkan teman-teman yang punya masalah, apalagi seperti cerita saya, betul-betul dalam keadaan terjepit ini, mudah-mudahan diikhtiari dengan semacam ini. Tentu harus dibarengi dengan kerja, tidak cukup hanya mengamalkan ini, dengan doa. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa terkabulkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.